Betul nggak? Kamu nggak peduli bukan sama apa yang saya pakai? Betul nggak? Kamu kalau lihat saya misalnya, nggak pakai jam tangan, nggak pakai cincin, nggak bawa tas, kamu mau dengerin saya apa enggak? Mau dong. Nggak ada urusan sama apa yang saya pakai. Ibu-ibu, kalau saya siang ini nggak pakai lipstik, lipstik sih bikin saya agak naik ya Bu ya. Agak ngangkat gitu kan. Tapi andai kamu lihat siang ini saya nggak pakai lipstik, kamu mau dengerin apa enggak kira-kira? Tetap dong. Karena nilai saya bukan pada badan saya. Bukan pada pakaian yang saya kenakan. Bukan pada aksesoris yang saya kenakan. Akan tetapi nilai saya lebih kepada jiwa saya, ruh saya, hati saya. Karena ibu-ibu saudaraku sekalian, saya hanya akan menyampaikan kepadamu sesuatu yang tidak berasal dari badan saya, melainkan sesuatu yang berasal dari hati saya. Agar apa yang keluar dari hati bisa masuk ke dalam hati. Maka minal qalbi yasilu ilal qulub. Sesuatu yang datangnya dari hati, nyampenya juga ke hati. Makanya nih, yang kira-kira hatinya lagi kemana-mana, kalau kamu kepengen dapat sesuatu di majelis ini, yuk hatinya biarin di sini aja. Yang hatinya lagi kemana-mana, pulang dari sini beli kangkung dah. Pulang dari sini belanja dulu ah. Yang pikirannya lagi kemana-mana, hatinya lagi kemana-mana, yuk dengerin sekarang di sini aja. Di sini aja, jangan jauh-jauh. Karena sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, berupa ilmu manfaat, berupa ketenangan, jatuhnya di dalam hati, Bu. Kalau hatinya kemana-mana, ketika ia diturunkan takutnya kamu enggak kebagian. Maka jangan biarkan hatimu kemana-mana, yuk di sini aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nih terdiri dari dua hal. Ada badan kamu yang harus kamu rawat. Tapi sebatas itu, rawat doang. Enggak usah dijadikan prioritas. Enggak usah dijadikan yang utama. Karena nilaimu bukan di sana. Nilaimu adanya di dalam hati. Jadi lebih daripada kebersihan badanmu, kamu harus memperhatikan kebersihan hatimu. Lebih daripada keindahan tubuhmu, kamu harus lebih peduli kepada keindahan hatimu. Lebih daripada bagusnya tubuhmu, bagusnya mukamu, berhiasnya mukamu, kamu harus lebih memperhatikan hiasan hatimu. Sering-sering ngaca. Tapi bukan ngacain badan, ngacain hati. Karena seperti yang Allah SWT sampaikan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di akhirat. Yang bawa harta nggak selamat. Yang bawa anak nggak selamat. Terus yang selamat siapa? Man atallaha biqalbin salim. Yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang bawa hati yang sehat. Yang bawa hati yang bagus. Yang bawa hati yang bersih, yang jernih. Ini nih yang bakalan selamat di akhiratnya. Nah, hati ini mesti kita jagain. Jagain dari apa? Karena hati nih Bu nih, ada yang ngajakin kepada hal-hal yang luhur, yang tinggi. Ruh kita bakalan ngajakin. Hati kita nih bakal diajakin sama ruh kita. Menuju ma'rifatullah. Menuju pengenalan kepada Allah. Menuju kedekatan dengan Rasulullah. Menuju kedekatan dengan surga. Ini yang ngajakin adalah ruh. Kenapa begitu? Sebab ruh itu ibu-ibu sekalian nih biar kenalan. Biar kenalan. Saya kasih tahu. Dengerin. Ruh kamu Bu diciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan jasadnya Nabi Adam. Ruh kita nih. Ruh kita semuanya. Namanya alam burrah insaniyah. Kamu biar kenalan sama hakikat dirimu. Yaitu ruhmu, jiwamu. Diciptakan udah lama. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam. Habisnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Satu zaman semuanya, satu waktu semuanya. Jadi umurnya ruh kamu nih sama umurnya ruhnya cucu kamu, kakek kamu, suami kamu, semua sama. Umurnya ruh. Bahkan umur ruh kita sama ruhnya Nabi Adam, sama ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh ya, bukan nur. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika ruh ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan semuanya. Alam burrah insaniyah, alam bibit-bibit manusia. Cucu kamu, anaknya cucu kamu, cicitnya cucu kamu, semuanya kumpul bareng-bareng tuh. Ada yang kelihatan terang, ada yang kelihatan gelap. Siapa yang rohnya kelihatan terang, yang paling dekat sama cahaya? Siapa cahaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya. Allah bertanya kepada semua ruh ini. Seperti mana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada seluruh benih-benih manusia. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Iya ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Nabi Muhammad seperti mana yang dituliskan oleh para ahli hadis. Nabi Muhammad mengatakan, ana awal man qala bala. Sayalah yang pertama kali menjawab bala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad menjawab, bala wa rabbina. Disusul semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua ruh menjawab, bala wa rabbina. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu sebabnya ruh manusia ini bakalan nyari terus tentang Tuhannya. Bakalan nyari. Pengen kenal sama Allah. Pengen dekat sama Allah. Ada orang yang mikir, kok saya gelisah terus ya? Kalau saya punya duit kayaknya saya gak gelisah. Dia nyari duit. Begitu habis dapat duitnya, kok hati saya masih gelisah ya? Kayaknya saya perlu suami. Udah dapat suaminya, dia nikah. Kemudian dia bilang, kok saya udah nikah juga terus-terusan gelisah ya? Mungkin saya perlu anak. Dia pun punya anak. Masih kecil punya anak lagi. Anaknya udah 2, punya anak lagi. Sampai sudah dia punya beberapa anak, dia bilang, kok hati saya masih gelisah ya? Kamu tahu sebab kegelisahanmu? Sebab hatimu mencari-cari Tuhannya. Sebab hatimu merindukan ucapannya, bala wa rabbina. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya kenapa kamu berasa nyaman di majelis walaupun desek-desekan? Makanya itu sebabnya kenapa kamu berasa senang mendengarkan saya berbicara, padahal suara saya ala kadarnya. Karena yang seneng itu bukan telingamu, bukan. Enggak sama antara senengnya kamu mendengarkan saya berbicara dengan senengnya kamu ketika mendengarkan seorang artis atau penyanyi dengan suara merdunya menyanyikan lagu. Enggak sama. Enggak sama. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, rindu walaupun misalnya, aduh tadi itu ya hadir majelisnya Ustaz ada desek-desekan, gerah, mana saya tadi lapar lagi. Ada yang itu tadi saya makan belum minum, seret lagi. Walaupun begitu, tapi yang saya lihat nggak ada yang pernah kapok hadir di majelis. Datang lagi. Kenapa begitu? Sebab kamu rindu. Yang rindu bukan mata kamu pengen lihat saya, enggak. Yang rindu bukan telinga kamu pengen dengar suara saya yang ala kadarnya ini, bukan. Yang rindu adalah ruhmu untuk mendengarkan sesuatu tentang Tuhan yang akan membuatmu, ruhmu teringat kembali dengan saat ketika dia berkata, bala wa rabbina, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ini ruh akan selalu kembali kepada Allah. Ini ruh yang sehat, ruh yang terjaga, terawat, ruh yang terjaga, ruh yang terawat.
akan cinta kepada Allah, akan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad, Ustazah? Dengerin ucapannya Nabi. Ana kiblatu arwahikum. Saya adalah kiblat hati kalian. Saya adalah kiblat bagi jiwa kalian, kata Nabi Muhammad. Saya adalah kiblat bagi roh kalian. Jadi nih Bu, kayak frekuensinya radio. Roh kita ini kalau ngadep sama Nabi Muhammad, kayak radio yang udah pas frekuensinya. Dia akan lebih mudah terdengar pesan-pesan Allah ke dalam dirimu itu. Sebab Nabi Muhammad adalah kiblat bagi roh kita. Makanya mesti ngadepnya tuh arahnya Nabi Muhammad. Allah baru akan terima kita. Udah bener tuh berarti. Kalau hatinya ngadep kepada Nabi Muhammad, hatinya bersih, cinta kepada Allah SWT, maka begitu mudah hatinya akan berjalan. Bahkan sebagian dari mereka berlari, sebagian dari mereka bahkan terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruh. Nah, selain ruh kita punya badan. Badan nih Bu nih, ngajakin kita buat makan enak nih, tiduran enak nih, siang-siang gini enaknya rujak, bakso, atau ngegosip. Badan. Mata pengen lihat barang-barang bagus. Makanya saya nggak nyalain perempuan. Bisa scroll Shopee, nyari satu kerudungan 3 jam nggak kelar. Siapa yang begitu? Iya, kenapa dong Ustazah? Enak bener ya Ustazah. Ada gitu ibu-ibu pergi ke mall, dari mall buka sampai mall tutup. Pegawai bukan, SPG bukan, owner apalagi. Ngapain kamu begitu? Seneng aja Ustazah ngelihat barang-barang bagus. Walaupun gak sanggup beli Ustazah. Seneng aja saya. Itu yang dipengenin sama badanmu. Itu tuh pengenannya badan. Saya udah kasih tahu pengenannya roh. Pengenannya badan tuh. Mata pengen lihat. Telinga pengen denger. Makanya ada orang-orang yang sampai mau-maunya pergi ke luar negeri, beli tiket, pakai visa bahkan. Mau ngapain? Nonton konser. Ibu ada yang pernah nonton konser? Ke luar negeri? Enggak nih romannya nih. Kenapa Bu? Nggak punya paspor Ustazah? Nggak ada duitnya Ustazah. Berarti kalau ada duitnya mau gitu? Enggak ya. Ada. Yang dicari sama badan. Mata pengen nonton, pengen lihat, pengen scroll, telinga. Pengen dengerin musik, dengerin lagu, dengerin orang ghibah.
Kan? Pengen dengerin gosip-gosip artis, gosip-gosip pejabat, apalagi gosip-gosip tetangga. Kesenangannya telinga tuh. Kau udah ngeliatin ibu-ibu pada ngumpul di tukang sayur. Soalnya pilihannya dua ustazah, antara gabung ngomongin orang atau kita yang diomongin. Daripada kita yang diomongin, mendingan kita ngomongin orang. Lah, ada yang begitu di sini. Di pasar Kemis ini banyak. Pasar Rebo banyak juga. Masya Allah. Belum lagi mulut. Masya Allah, ini kelakuannya si mulut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, saya di majelis-majelis ngulang-ulang natawasal. Ibu tahu tujuan saya apa? Selain daripada tentu saja berdoa, tentu saja berdoa bersama-sama. Kan seneng siapa tahu aja diijabah. Selain daripada itu saya ulang-ulangi natawasal di majelis mana-mana, Bu. Biar kamu tuh kalau lagi sendirian bergumamnya yang benar. Karena kita tuh kalau sering dengar, biasanya kalau pas kita lagi diem tuh bergumam. Betul gak Bu? Ya ampun, jangan kata ibu-ibu. Saya waktu cucu ponakan saya mulai belajar nyanyi cicak-cicak di dinding. Saya kalau lagi diem Bu, cicak-cicak di dinding. Terekam ngulang, gitu kan. Mulut kita nih, emang. Kalau nggak diajakin ngomong yang benar, bakal ngomong yang salah-salah. Belum lagi perempuan. Katanya Bu, kata-katanya jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Itu saya dengernya begitu katanya. Laki-laki punya berapa gitu 9.000 kata apa? Perempuan punya 21.000 kata, ya Allah. Pantesan aja kerap terjadi suami kalau kita ajakin ngobrol kagak nyaut. Kata-kata dia udah habis Bu, sementara saldo kita masih banyak. Badan kita nih ngajakin macem-macem. Mulut ngajakin ngomong. Belum lagi ibu sekalian perut. Ya Allah Bu. Saya lihat-liatin ada banyak di antara kita nih yang ampe tua kelakuannya masih kayak bayi aja. Kalau nggak ngoceh ngemil. Betul. Kalau nggak ngoceh dia persis banget kayak bayi Bu. Pas lagi dilihat dia nggak ngoceh, dia nggak makan, tidur. Udah segini tua kita masih kayak bayi aja Bu. Masya Allah. No badan kita nih Bu, nih badan kita nih kayak begitu tuh. Ngajakinnya begitu, ngajakin makan, ngajakin tidur, ngajakin nonton, ngajakin ngeliat, ngajakin ngedengerin. Yang semua nggak manfaat. Ngajakinnya ke arah-arah dunia, ngajakin ke arah hawa nafsu. Apa itu hawa? Sesuatu yang dipengenin. Apa itu? Peperangan antara ruh kita sama antara badan kita. Badan ngajakin kepada dunia, sementara ruh ngajakin hati menuju akhirat. Nafsu ngajakin hati kita untuk peduli kepada badan.
Sementara ruh mengajak hati kita untuk peduli kepada ma'rifatullah. Peduli kepada ruh. Hati diajakin sama ruh menuju Allah. Sementara hati diajakin sama nafsu untuk peduli kepada urusan dunia. Bahayanya apa Ustazah? Kalau saya ngikutin hawa nafsu saya Ustazah. Bahayanya kamu gak pernah sampai. Sebab hidup di dunia ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ngikutin nafsu kamu, urusan badan kamu melulu, yang ada kamu gak pernah mulai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk nih, saya membacain firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah cerita tentang hati manusia. Ada orang-orang yang hatinya durhaka, melampaui batas. Ngerjain dosa-dosa, gak peduli hati diciptakannya untuk siapa. Wa atharul hayatad dunya. Dan dia memprioritaskan kehidupan dunia. Wah, kalau saya gak kerja, dari mana saya makan? Wah, kalau gak punya suami, dari mana saya bisa makan? Wah, kalau saya gak dikasih sama saudara saya, dari mana saya bisa makan? Nanti hidup saya bakalan susah. Kalau dia gak kasih saya bakalan mati. Lah, Bu, Allah sudah memberikan kepada kamu rezeki dari sejak kamu berada di dalam rahim ibumu. Jangan lupa, yang ngasih makan kamu tuh bukan suami. Yang ngasih makan kamu bukan orang tua. Yang ngasih makan kamu bukan saudara kamu. Yang ngasih makan kamu bukan bos, bukan atasan. Bukan perusahaan, apalagi partai. Bukan pula pemerintah, Bu. Bukan pula pemerintah. Yang ngasih makan kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saudariku sekalian, menurut kamu, susahan ngasih makan ketika kamu masih zigot di dalam perut ibu kamu, masih janin di dalam perut ibu kamu, apa sesudah kamu udah segini gedenya udah bisa GoFood? Susahan mana kira-kira? Susahan kamu masih berada di dalam perut ibu kamu. Betapa semua yang masuk dalam perut ibu kamu Allah gantikan. Ada yang jadi tulang, ada yang jadi sumsum. Ada yang jadi kulit, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah, ada yang jadi otak, ada yang jadi kuku, ada yang jadi rambut. Ibu-ibu saudaraku sekalian, betapa susah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu pikirkan. Wah, akan tetapi di sisi Allah gak ada yang susah, tentu saja.
Allah memberikan rezeki padamu. Bahkan saat kamu masih berada di dalam rahim ibumu. Kenapa begitu gede-gede begini kamu ragu-ragu? Ustazah, saya memilih untuk jadi wanita simpanan. Kenapa begitu? Biar ada yang transfer saya bulanan, Ustazah. Dan biar ada yang ngasih saya brio warna kuning. Karena Ustazah, kalau misalnya saya nggak jadi simpenan Ustazah, saya nggak tahu dari mana saya dapat makan. Ini yang kayak beginian nih. Ini namanya pengkhianatan dan kedurhakaan kepada Allah. Kamu pikir Allah gak bisa ngasih rezeki sama kamu? Bisa banget, gampang banget. Dan sudah Allah lakukan. Bahkan dari sejak kamu berada di dalam rahim ibumu. Makanya sering saya sampaikan kepada siapapun. Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu gak akan cukup membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak. Udah paham kan? Karena kalau urusan makan, urusan minum, urusan pakai baju, Bu, gajah nggak pernah sujud aja gendut-gendut. Iya Bu, kecoa nggak pernah perawatan, glowing. Masya Allah, Masya Allah. Allah mencukupkanmu, enggak usah khawatir itu. Enggak usah khawatir itu. Fama man tagha wa atharal hayatad dunya. Kata Allah, ada orang-orang yang melampaui batas. Mereka hanya ngurusin urusan dunia. Prioritasnya dunia melulu. Bilang sama anak-anaknya, kamu harus belajar yang rajin. Biar nanti kamu dewasa, kamu bisa punya duit banyak. Kamu bisa kerja bagus, kamu bisa jadi orang kaya. Biar enggak ada yang rendahin kita. Biar kita jadi orang mulia. Begitukah? Kemuliaan seseorang kamu ukur dengan uang? Ibu-ibu sekalian, kalau saya nggak punya duit, apakah kamu masih mau mendengarkan saya? Mau? Kamu bahkan nggak tahu kan saya punya duit apa nggak punya? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka betapa ternyata masalahnya soal uang, Bu. Nilai kamu tuh nggak soal uang, nggak soal uang. Kamu gak perlu punya emas 74 kilo. Itu ya. Pada akhirnya tuh liatin. Ibu-ibu sekalian. Pada akhirnya. Yang mengusahakan segala macam cara hingga punya banyak, akhirnya bukan dia juga yang menikmati. Betul? Kamu jangan jadi yang kayak begitu. Wa atharal hayatad dunya. Pedulinya sama urusan dunia melulu. Peduli urusan harta. Mendewakan harta. Apapun aja yang ada duitnya, hayo aja. Bahkan sama yang haram sekalipun dia gak peduli. Nih, hawa nafsu nih. Hawa nafsu. Gak pernah puas-puas, Bu. Kata Nabi, andai dikasih gunung emas, gunung Uhud emas,
dia bakalan minta gunung yang lainnya lagi. Nggak pernah puas. Ada orang-orang, wah kalau saya punya sepeda enak ya, kemana-mana nggak capek jalan kaki. Punya sepeda, wah kalau saya punya motor enak ya, nggak capek ngegoes. Punya motor, pas kehujanan, wah kalau saya naik mobil, punya mobil enak ya. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Yang punya mobil, pengen lagi punya mobil yang lebih bagus, pengen lagi punya mobil yang lebih bagus. Emang cukup? Nggak ada. Orang tuh kalau urusan mengikuti hawa nafsu nggak pernah ada cukup-cukupnya. Sampai kain kafan menutupi badanmu itu. Bu, gimana caranya Ustazah biar kita tuh nggak kayak gitu? Ingat mati. Kita nggak bakal selamanya di dunia, Bu. Iya, kita nggak akan selamanya di dunia. Akan datang waktunya ketika Israel datang mencabut nyawamu. Saat itu, Bu, nggak ada bedanya kamu antara kamu tinggal di rumahmu sendiri atau selama ini kamu ngontrak atau tinggal bersama mertua. Nggak ada bedanya. Begitu kamu mati, nggak ada bedanya, Bu. Antara kamu punya baju banyak, kamu punya baju sedikit, nggak ada bedanya. Hanya kain kafanlah yang akan menutup badanmu tersebut. Yang bahkan semuanya warnanya harus seragam. Kamu gak bisa pesen, boleh gak ntar pink? Kafan saya boleh gak motifnya polkadot? Gak boleh, gak bisa. Semuanya harus sama, sepakat semua, warna putih, kain kafan. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya sering saya sampaikan, sesuatu yang gak dibawa mati, jangan kamu bela mati-matian. Sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati, jangan kamu bela mati. Termasuk, Bu, yang gak kamu bawa mati adalah cintamu kepada manusia. Kamu kalau mati, suamimu gak bakalan ikutan mati. Bisa jadi dia nyari yang baru. Gak usah segitunya sih, Bu, mas suami. Yang sampai yang haram-haram kamu tabrak hanya demi memuaskan nafsumu untuk dicintai sama suami. Sampai yang haram-haram kamu tabrak. Apaan maksudnya yang haram? Tuh hidung dimancungin. Ayo nih. Jangan ikutan yang begituan, Bu. Demi biar Ustazah, biar suami saya nggak kemana-mana Ustazah. Maksud kamu biar saya tarik pakai hidung saya Ustazah? Enggak, Bu, suami itu nggak tertarik sama hidung. Suami nggak tertarik sama rupa. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan. Nilaimu di hadapan suamimu lebih kepada bagaimana akhlakmu kepada dirinya. Betul? Betul? Kalau dia punya istri yang selalu tersenyum, meringankan saat beratnya, sedih bersama dengan kesedihannya, bahagia
bersama dengan kebahagiaannya. Bersama-sama kalian saling bantu-membantu menuju jalan akhirat. Tentu suami juga akan sayang padamu itu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, jadi jangan segitunya sama orang, Bu. Jangan segitunya sama orang. Engkau adalah separuh nafasku. Giliran suaminya direbut sama cewek lain, dia bengek. Nafasnya sisa separoh. Lah separoh nafas. Suami saya adalah hidup saya, Ustazah. Jangan. Ntar kalau dia mati, gimana itu? Jangan. Tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Kamu hamba Allah. Jangan pernah mengatakan kepada siapapun atau kamu hatimu. Jangan pernah menempatkan siapapun. Mau suamimu, mau orang tuamu, mau anakmu, mau gurumu, mau siapapun sebagai engkau adalah segalanya bagiku. Tidak ada yang segalanya bagimu. Yang segalanya bagimu hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah segalanya bagimu. Sebab kamu bahkan tidak bisa bergerak tanpa hembusan nafas darinya. Kamu tidak bisa hidup tanpa aliran darah darinya. Kamu tidak bisa melangkah melainkan atas karunia-karunia. Kamu tidak bisa melakukan apapun selain semuanya adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padamu itu. Maka yang segalanya bagimu hanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama man tagha", siapa yang keluar batas mengerjakan dosa, wa taral hayatad dunya, dan dia lebih memprioritaskan urusan dunia, wa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Tersiksa. Jangan begitu. Kamu kalau mengikuti hawa nafsumu, kamu akan tersiksa. Jangan. Kamu kalau saya harus punya ini, saya harus berhasil ini, saya harus terpilih di periode Ibu-ibu tahu kan, saya nggak bakal nyalonin. Nyebutnya aja udah nggak bisa. Kalau begitu tuh pikirannya, ambisi, atarul hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma. Kata Allah, kamu akan aku buat tersiksa kehidupannya. Nyiksa, Bu. Cinta dunia ini nyiksa. Cinta dunia ini nyiksa, ibu-ibu sekalian. Allah sudah mengatakannya kepada kita. Jangan, jangan. Hatimu jangan kamu penjarakan untuk mencintai seseorang. Apalagi kalau ia belum halal bagimu. Kamu pikir, wah kayaknya seneng ya kalau saya ada yang nyayangin. Saya nanti kalau pagi-pagi ada yang ngucapin selamat pagi. Kalau malam ada yang ngucapin selamat malam. Nggak usah nyari pacar, masuk aja ke Indomaret. Kamu kalau masuk ke Indomaret ngucapin selamat pagi, selamat siang kan? Nggak usah nyari pacar, ngapain? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu melihatnya kayak, wah seneng ya. Saya kalau ada seorang yang menyayangi saya, seneng nih saya. Enggak, itu menyiksa hatimu.
itu memenjarakan jiwamu. Rasa cinta kepada seseorang, rasa cinta kepada dunia akan memenjarakan hati kita. Bahkan terkadang menjerat hati seorang manusia. Gak bisa ngapa-ngapain jadinya. Gak bisa bebas jadinya. Hati kamu jadi tersiksa nantinya. Apa-apaan yang dipikirin dunia melulu. Yang dipikirin dia melulu. Ingat lampu. Lihat lampu, ingat dia. Lihat gelas, ingat dia. Lihat donat, ingat dia. Aduh. Tersiksa. Dia belum jawab WhatsApp kamu kelimpungan. Saya ngelihatnya gak ada orang yang lebih tersiksa hidupnya daripada orang yang sedang jatuh cinta. Tersiksa. Tiap waktu ngeliatin HP melulu. Betul? Jangan mau kayak begitu kamu. Udah, hilangin rasa cinta terhadap dunia. Ingat, kamu bakal mati. Yang kiranya nggak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Jangan cintai mati-matian. Jangan kejar mati-matian. Nggak akan dibawa mati. Fama man tagha wa atharul hayatad dunya. Apalagi kalau sampai kayak begitu tuh. Waduh, nih saya nggak bisa kebeli ini nih. Akhirnya ngutang. Pengen bisa jalan-jalan nih saya. Akhirnya ngutang. Ngutang satu, nggak kebayar. Dia ngutang sama yang lain lagi, nggak kebayar. Ngutang sama yang lain lagi, nggak kebayar. Hati-hati Bu. Bahkan sama yang matinya syahid aja, Nabi Muhammad bilang, dosa-dosamu akan diampuni illadain, kecuali hutang. Hutangmu di akhirat harus kamu bayar. Dan kamu tahu berapa banyak bayarnya? Danik min haram, kata Nabi Muhammad. 1 danik yang harus kamu bayarkan. 1 danik itu kayak duit kita 10.000 rupiah Bu. Atau bahkan 5.000 perak tuh Bu tuh. Katanya Nabi Muhammad harus kamu bayar di akhirat nanti dengan 70 sholat fardumu yang diterima Allah Ta'ala. Kalau kamu pengen hidup kamu di akhirat bahagia. Hidup kamu di akhirat lancar. Kalau kamu pengen Allah kembalikan kamu menuju surganya, jangan kerjakan dosa. Jangan terlampau peduli kepada urusan dunia. Tenang Bu, walaupun kamu gak pikirin, walaupun kamu gak peduli, yang jadi rezekimu pasti akan sampai padamu. Yang bukan rezekimu mau kamu usahakan mati-matian, tidak akan pernah sampai padamu. Ma qusim lak hasilun ladik. Apa yang sudah dijadikan rizkimu, yang sudah tertulis sebagai jatah rizkimu, pasti akan sampai padamu, mau atau tidak mau. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Sementara yang bukan milikmu tak akan pernah sampai padamu. Karenanya tenangkanlah hatimu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, ada orang-orang yang takut sama Allah. Takut Allah enggak ridho. Takut Allah murka.
Takut Allah usir saya dari rahmatnya. Takut saya kalau mati Allah gak berkenan menerima saya. Kemana saya harus pergi? Takut Allah gak ridho sama saya. Sehingga ketika melewati jembatan Sirat, dosa-dosa membuat kaki saya Niat dek, ingat-ingat, Allah tidak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Saya selalu mengingatkan diri saya atas hal itu. Saya selalu mengingatkan diri saya atas hal itu. Saya selalu mengatakan pada diri saya, Halimah, Allah enggak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Maka berhati-hatilah. Allah tidak pernah wajib untuk mengumpulkan saya dalam rombongan Nabi Muhammad. Hati-hatilah Halimah. Allah tidak wajib mempertemukanmu dengan Nabi Muhammad. Maka kejarlah, gapailah. Allah gak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah bisa saja memasukkanmu ke dalam api neraka. Kamu juga. Allah bisa masukin kamu ke dalam neraka. Bu, sama saya. Allah bisa banget masukkan saya ke dalam neraka. Allah bisa banget menghalangkan kita untuk masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad. Akan datang waktunya ketika Nabi menggiring umatnya, ribuan bahkan jutaan umatnya beliau giring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti akan ada waktunya Nabi menggiring umatnya. Yang gak pasti adalah apakah kamu masuk di antara mereka. Ada waktunya pasti Nabi akan melewati jembatan Sirat, buka pintu surga, kemudian menunggu umatnya dari pintu surga. Itu pasti. Tapi apakah kamu termasuk di antara umatnya yang kelak akan masuk surga dan berjumpa dengan beliau? Itu tidak pernah pasti. Tidakkah hal itu menakutkan bagimu? Itu menakutkan bagi saya. Itu menakutkan bagi saya. Bahwasanya Allah mungkin menenggelamkan kita ke dalam nerakanya. Itu mungkin. Karenanya selama kaki ini belum masuk dalam surga, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Karena keadaannya belum tentu, belum pasti. Betul. Sekarang kamu menutup aurat, ngelihat tetangga kamu auratnya terbuka. Kemudian kamu merasa, aduh ya ampun, kayaknya neraka kangen tuh sama dia. Teman-teman saudariku sekalian, siapa bilang? Emang kamu pasti kamu bakalan masuk ke dalam surga dan dia pasti bakalan masuk ke dalam neraka? Belum tentu. Belum tentu.
Kamu gak pernah tahu hidayah Allah ketika sudah menyapa seseorang. Sebagaimana kamu pun juga gak tahu. Kamu kalau diusir dari pintu rahmatnya Allah akan seperti apa keadaannya kala itu. Maka berhati-hatilah. Tetaplah takut kepada Allah. Tetaplah takut kepada Allah. Tetaplah mohon kepada Allah. Tetaplah menangis di pintu Allah. Sembari berkata, ya Allah selamatkan kami. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah. Meski diri ini pantas dengan segala dosa-dosanya untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi ya Allah selamatkanlah saya. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ilahi lasulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi. Ilahi lastulil firdaus ahla. Ya Allah, saya ini gak ada pantas-pantasnya buat masuk apalagi surga firdausmu yang tertinggi. Surga yang rendahannya gak pantas nih ya Allah, apalagi surga firdaus yang paling tinggi. Gak pantas saya ya Allah, gak pantas. Dosa-dosa saya, akhlak buruk saya, perilaku saya, sholat saya yang berantakan, ibadah saya yang kalang kabut. Ya Allah, saya gak pantas masuk dalam surga. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Saya juga gak kuat kalau disuruh masuk neraka. Saya juga gak kuat kalau di akhirat nanti gak boleh ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau di akhirat nanti saya gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Saya gak kuat ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka karuniakanlah taubat padaku ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambal adimi. Hanya Engkaulah ya Allah yang maha mengampuni segala dosa-dosa besar. Kalau kamu punya rasa takut di dunia ini, mudah-mudahan Allah karuniakan keselamatan dan keamanan bagimu kelak di akhir. Fa'amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa. Enggak cukup takut doang, tapi wa nahan nafsa anil hawa. Jangan ngikutin hawa nafsu. Jangan segala yang kamu pengenin kamu turutin. Lagi pengen makan ini, kamu makan. Lagi pengen minum ini, kamu minum. Lagi pengen tidur, kamu tidurin. Lagi kepengen jalan-jalan, kamu jalan-jalanin. Lagi kepengen ngomong, kamu ngomong. Lagi kepengen marah, kamu marah. Lagi emosi, kamu marah-marah. Lagi pengen mukul, kamu mukul. Orang, bukan binatang. Bu, kalau sekedar ngikut hawa nafsu, binatang juga bisa. Saya pernah masuk ke dalam rumah saya lihat kucing udah naik ke atas meja makan. Meja makan saya, kebetulan Mbak habis bikin ikan,
Udah naroin ikan, rupanya keciuman, baunya ikan, kucing kampung masuk ke dalam rumah saya, kemudian naik tuh ke atasnya meja makan. Saya masuk dalam rumah. Mbak saya begitu ngelihat ada kucing, diambil sapu. Tunjukin sapu ke depannya kucing. Kucing itu, Bu, gak akan saya lupakan seumur hidup pemandangan hari itu. Kucing itu pada akhirnya turun, tapi sebelum dia turun dia melirik mbak saya. Dimelotot ke mbak saya. Kayak ada sepersekian detik gitu kan. Kayak ada beberapa waktu gitu. Dia seolah berkata, kamu belum tahu kan siapa saya? Saya adalah kucing paling jagoan di sekitar sini. Oke, kali ini saya mau turun. Tapi tunggu saja pembalasanku. Kayak itu gitu. Dia turun. Jadi saya mikir, ya ampun, kalau cuman buat urusan main pelototan, kucing juga bisa. Kalau buat urusan marah-marah, Bu, binatang juga bisa. Apalagi kalau pikir kamu, kalau untuk urusan cakar-cakaran, jambak-jambakan, Bu, binatang juga pada bisa. Tapi yang bisa nahan emosi, yang bisa nahan amarah, yang bisa meredakan egonya, yang bisa menahan hawa nafsunya, hanya hamba-hamba Allah yang kuat, yang beriman, yang mampu melakukannya. Semoga kamu, saya, kita semua menjadi salah satunya. Sebab kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Allah dan dia nahan hawa nafsunya untuk bisa menjadi hamba Allah yang salehah, untuk bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah, untuk terus berjalan menuju Allah meskipun tertatih, meskipun pelan-pelan, terus belajar jadi istri yang solehah. Meskipun jatuh bangun, terus belajar jadi anak yang berbakti. Meskipun jatuh bangun, terus belajar menjadi murid yang pantas buat guru-guru kita. Meskipun tertatih, terus belajar untuk menjadi ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Meskipun tertatih, kita terus belajar untuk bisa jadi umat yang solehah buat Nabi kita Muhammad. Meskipun tertatih, terpincang-pincang, kita harus terus belajar untuk bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal jannata hiyal ma'wa." Kalau kamu bisa jadi kayak begitu, kamu bisa menahan hawa nafsumu. Kamu bisa jadi hamba Allah yang selalu taat di jalan Allah. Kamu tinggalkan dosa-dosa karena kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalimu adalah surga. Tempat kembalimu adalah surga. Bismillah, pelan-pelan yuk kita jalanin jalannya. Kita pelan-pelan bismillah. Setapak demi setapak menuju surga Allah. Setapak demi setapak menjauh dari api neraka. Selangkah demi selangkah mendekat kepada Nabi Muhammad. Selangkah demi selangkah belajar jadi hamba Allah yang salehah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salehah. Bersama dengan adzan kita baca suratul Fatihah. Doa indal adzan la yurad. Doa ketika adzan tidak akan ditolak. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.